Oke, halo guys, and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan anime ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan pertempuran dari event Global Game Competition di anime ini, guys. Nah, sebelumnya kita sudah melihat pertempuran antara Megumi dan Lucas yang baru sampai ronde 2, guys, dan poin sementara 1-1. Tapi di sini si Megumi sedang terpojok karena tiba-tiba Lucas sudah mempelajari dan menyadari kelemahan dari si Megumi ini, guys. Nah, bagaimana caranya si Lucas ini dapat bertahan di ronde 3? Langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah berhasil mempelajari dan mencari kelemahan si Nutmeg ini atau si Megumi, 3 menit sejak ronde 3 dimulai, Lucas bukanlah seorang yang dapat ia kalahkan dalam sepertandingan. Ia berniat menghindari pertempuran langsung dengannya. Dengan kata lain, ia mengincar kemenangan dengan mendapatkan Chaos Cube. Chaos Cube ini akan muncul acak di kota ini, guys. Tapi itu sulit ditemukan. Menurut Sandaku ada aturan di mana cube itu akan muncul. Bar milik Nutmeg hampir penuh. Chaos Cube hanya muncul ketika bar salah satu dari player itu penuh, guys. Sementara Lucas dia sudah mengisi barnya di ronde kedua tadi. Jika dia menemukan cube-nya duluan, maka Nutmeg akan kalah. Saat melihat sekitar nampak helikopter, berita nampaknya Nutmeg terlalu barbar dalam mengisi gauge-nya sampai diliput, guys. Selain itu, pandangannya teralihkan oleh Chaos Cube yang muncul di atas bangunan. Tapi Lucas juga melihat itu dan ia sudah di belakang Nutmeg ini. Kemudian melancarkan pukulan psikofisnya dan mengurangi bar HP-nya. Waktunya benar-benar buruk. Lucas melihat Chaos Cube-nya dan menduga ia mengincar itu, dan wajar saja. Ia tidak ingin bertemu dengannya, tapi sayangnya karena untuk mengisi bar ia perlu membuat kekacauan, maka para polisi dan NPC yang lainnya akan membuat si villain ini ketahuan oleh hero, guys, dan membuat hero-nya dapat menemukan si villain ini dengan mudah. Padahal cube-nya sudah di depan mata, Lucas terus-terusan menyerangnya hingga bar HP Nutmeg tinggal sedikit. Bagi Lucas, gerakan Nutmeg memang sangat dipikirkan dan masuk akal, tapi baginya justru itu adalah lawan yang termudah baginya. Kemudian ia mengeluarkan skill Arrival Sandal Pond. Ini dia, ia meningkatkan kemampuan fisiknya dengan ultimate skillnya ini dan mengerahkan segalanya untuk menang. Walaupun di ronde 2 ia tidak melakukan sesuatu, setidaknya ia di ronde 3 harus melakukan sesuatu, guys. Ia meloncat dari atas gedung dan kemudian melemparkan trap seat-nya dan berhasil untuk melarikan diri, guys. Tapi Lucas tidak membiarkannya begitu saja. Karena skill ultimate-nya masih aktif dengan fisik yang kuat, ia mendorongkan kakinya ke dinding untuk membuat sebuah dorongan, lalu mengarahkan ke arah si Nutmeg ini. Ia menghantam bangunan jalur kabur si Nutmeg ini, guys. Nutmeg yang merasa terus terpojok ditambah perasaan kesal karena kalah terus ya. Terus-terusan ia kalah. Di latihan sebelumnya juga kalah lawan Sandraku ya. Kali ini ia bertekad tidak ingin kalah, guys. Ia mengeluarkan skill Green Ground Zero-nya dari samping bangunan dan mengarah ke Lucas. Alhasil Lucas yang di udara terjatuh dari atas. Belum selesai sampai bawah, ia melanjutkan serangan lanjutannya dengan akar di tangannya menghantam Lucas. Melihat itu, apakah sudah putus asa dan menyerangnya secara membabi buta, ucap Lucas. Mendengar itu membuatnya emosi. Dasar Lady Killer. Serangan dengan membabi buta seperti itu justru yang akan membuatnya kesulitan, guys. Lucas terpaksa membalas serangannya dan berkata, menyerahlah gadis kecil. Nutmeg menjawab kalau dirinya bukanlah gadis kecil. Aku adalah pro gamer Megumi Natsume. Adu jotos dan serang antara keduanya terjadi. Siapa yang bakal kalah terlebih dahulu? Mari kita lihat. Tapi sayang sekali karena adu serangan saat dimulai, bar HP-nya si Nutmeg ini sudah terkuras terlebih dahulu, guys. Nutmeg harus kalah terkena pukulan Lucas. Ya, walaupun Lucas juga sudah sekarat, guys. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh Lucas dan Nutmeg menunjukkan tekadnya yang luar biasa dan kalah tipis dari si Lucas ini.
Nightmare yang menangis ditenangkan oleh Sandaku dan Amane yang melawak dengan pertunjukan konyolnya guys. Tim Starrain yang melihat mereka tetap tenang walaupun salah satu player kuatnya telah dikalahkan, No Name dan Noves, pembantu misterius itu membuat Sylvia penasaran guys. Sekarang kita lanjut ke pertarungan ronde kedua. Dari peserta pemenang sebelumnya dari Starrain, si Lucas akan berhadapan dengan No Name ini. Kali ini Amane atau No Name akan mengulur waktu sebaik mungkin. Para penonton penasaran dengan anggota Nitro Squad yang cosplay sekuat apakah dia, atau hanya asal-asalan? Mari kita lihat. Nampaknya dia tidak profesional. Di sini Lucas menggunakan karakter yang sama, Dr. Sandalphon. Jadi karena sistemnya ke knockout ya guys, yang kalau masih menang bakal main terus guys. Dan No Name menggunakan karakter Villain Clockfire. Dia tipe karakter seperti Yugodoriah yang memakai jebakan, tapi ketimbang sebagai counter attack ia lebih ke serangan. Nightmare yang menonton menanyakan ke Sandaku, dia cukup percaya diri melawan Lucas. Dia akan baik-baik saja kan? Sandaku menjawab sejujurnya kalau dia tidak pandai game fighting. Jika kau melawannya di tempat terbuka sudah pasti kau akan memenangkan semua ronde. Jika dia diberikan kebebasan, maka dia akan mengaturnya, bahkan mengarahkan sekalipun sesuai keinginannya. Dengan menggunakan engine SLF boleh dikatakan tidak ada yang lebih baik dari si Amane ini guys. Wah, karena kita tahu si Amane ini liciknya luar biasa ya guys. Mungkin dia akan memanfaatkan medan-medan di Chaos Gate ini ya. Entah rencana apa yang bakal dia pakai untuk mengalahkan Lucas, pasti sangat di luar nalar pokoknya. Nah, rencananya seperti apa? Kita lihat ronde pertama dimulai. Amane mengatakan akan kutunjukkan apa itu arti villain sesungguhnya. Pertempurannya di next video. Oke, mau sekian untuk video ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.